Kita beralih ke Jakarta, pemirsa. Gubernur Pramono Anung membantah rumah sakit di Jakarta tidak memberikan perawatan kepada warga Baduy korban begal. Sebelumnya, viral di media sosial, seorang warga Baduy korban begal ditolak berobat di rumah sakit karena tidak punya KTP. Gubernur Jakarta Pramono Anung bantah kabar rumah sakit di Jakarta menolak beri perawatan kepada Repan, warga Baduy yang menjadi korban pembegalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menurutnya, kendala yang terjadi bukan karena Repan tidak punya KTP, namun hambatan komunikasi antara pihak rumah sakit dan korban karena perbedaan bahasa. Sehingga membuat proses administrasi awal tidak berjalan lancar. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas rumah sakit, kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Sebelumnya, aksi pembegalan terhadap Repan terjadi Minggu dini hari 2 November lalu. Kala itu korban tengah berjalan kaki di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibat peristiwa tersebut, selain korban mengalami luka, 10 botol madu asli Baduy, ponsel dan uang hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah milik korban Raib dibawa kabur pembegal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kedatangannya untuk melihat perkembangan proses laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang ia buat pada Juli lalu. Hamis Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Kamis siang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangannya untuk melanjutkan laporannya terkait dugaan pemberitaan dan konten-konten yang menyudutkan dan merugikan nama baiknya. Hamis sendiri tak banyak memberi komentar terkait laporannya. Ia hanya memberikan respon singkat saat ditanya mengenai kabarnya. Hamis gimana? Bang Hamis gimana? Bang Hamis kabarnya gimana hari ini, Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sementara itu, kuasa hukum Hamis, Sandi Arifin, membeberkan kedatangan kliennya untuk melengkapi berkas serta bukti diperlukan oleh penyidik. Terkait laporan yang pernah kita laporkan pada bulan Juli, dan kami juga sudah mendapat informasi ada beberapa yang kita laporkan itu akalnya ada di luar negeri. Jadi kami tadi diberikan informasi untuk melengkapi bukti dan juga beberapa saksi. Nah, kita lagi mencari kira-kira siapa yang bisa kita hadirkan dan juga beberapa bukti yang akan kita tambahkan. Laporan ini bermula ketika ramai di media sosial kabar yang menyatakan perusahaan miliknya diduga tak membayar gaji karyawannya. Ia sendiri enggan mengungkapkan total kerugian, namun memastikan nama dan reputasinya tercemar akibat pemberitaan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor yang tengah berboncengan dengan anaknya tertimpa pohon tumbang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibatnya, kedua korban mengalami luka ringan. Aduh, aku lakian harusnya menggendong. Video amatir warga merekam detik-detik saat pengendara motor bersama anaknya tertimpa pohon tumbang di Jalan Patih Rumbih, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Beruntung kedua korban hanya mengalami luka ringan dan keseleo. Masyarakat sekitar langsung mengevakuasi keduanya dari reruntuhan dahan pohon bersama motor milik korban ke tempat yang lebih aman. Insiden tersebut bermula saat pria pengendara motor tengah menjemput anaknya pulang sekolah. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba pohon tumbang menimpa keduanya hingga terjatuh bersama motornya. Itu dia sama anaknya itu dari mengambil anaknya sekolah dari arah rumah sakit itu mau pulang ke Bukit Raya. Tahu-taunya ya tiba-tiba pohon itu tumbang gitu kan. Jadi saya bilang luka enggak? Katanya tadi itu enggak, tapi kayaknya keseleo bagian belakang aja. Dia nggak mau dibawa kemana-mana, mau pulang aja, terus pulang, iya.
Diduga pohon jenis muhur tersebut tumbang lantaran lapuk dimakan usia sehingga tidak tahan saat diterpa angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kota Palangkaraya bersama BPBD dan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai oleh mafia tanah. JK mengklaim tanah tersebut telah dibelinya secara sah sejak 35 tahun yang lalu. Ini ada waris yang merukah hijau. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala mendatangi aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lahan tersebut tengah menjadi sengketa. JK mengklaim tanah tersebut sudah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Namun, kini ada yang mencoba mengambil alih dengan memanfaatkan celah hukum serta memanipulasi dokumen untuk menggandakan kepemilikan tanah. Tak hanya itu, JK juga menyoroti klaim salah satu perusahaan pengembang yang menyebut telah mengeksekusi lahan tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum. Saya punya tanah, itu kesimpulannya. Sudah sertifikat, ada jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak, karena yang dituntut itu siapa namanya? Maju Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanah jadi itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar. JK menilai bila perusahaan besar seperti PT Haji Kala miliknya saja bisa jadi korban mafia tanah, maka warga biasa akan jauh rentan menjadi korban. JK menyatakan siap menempuh seluruh proses hukum untuk membuktikan kepemilikan lahan tersebut adalah sah miliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Di tengah persidangan kasus pengeroyokan yang menewaskan Prada Luki Namu, sang ayah dilaporkan atas kasus pelanggaran etik. Pelda Christian Namu dilaporkan ke Denpom Kupang atas dugaan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sah dengan seorang wanita. Pelda Christian Namu, anggota Kodim 1627 Rotendao yang juga merupakan ayah almarhum Prada Luki, dilaporkan ke Denpom Kupang terkait dugaan pelanggaran disiplin militer. Dari laporan yang diterima Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Pelda Christian diduga telah hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan pernikahan sejak tahun 2018 hingga memiliki 2 orang anak. Berkaitan dengan laporan komandannya, yaitu Komandan Kodim Rotendao, bahwa yang bersangkutan diduga melanggar pasal 103 KUHPN, yaitu sengaja tidak mentaati perintah kedinasan sesuai dengan ST Panglima TNI nomor 398/2009 tentang larangan bagi seorang prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Berkaitan dengan itu, diduga untuk Pelda Christian ini mempunyai hubungan dengan wanita di luar pernikahan secara dinas dan agama mulai tahun 2018 sampai memiliki 2 orang anak. Atas laporan tersebut, saat ini seluruh proses penyelidikan ditangani oleh Denpom Kupang. Dan Rem Wira Sakti Kupang juga menegaskan pelanggaran disiplin seperti ini bisa berimplikasi pada sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebelumnya saksi dalam sidang kelanjutan kematian Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur mengungkap berbagai penganiayaan yang dilakukan sejumlah terdakwa terhadap korban. Saksi menyebut korban dianiaya dan disiksa dengan keji oleh sejumlah seniornya yang terpengaruh minuman keras. Tiga saksi dihadirkan secara langsung dalam sidang lanjutan kematian Prada Luki Namo yang digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketiganya bersaksi untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Adha, Pratu Emiliano D. Araujo, Pratu Pertus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Dalam keterangan salah satu saksi menyebutkan mendiang Prada Luki dan Prada Richard sempat dikurung di rumah jaga dan dianiaya. Dalam penganiayaan itu, keempat terdakwa dalam kondisi pengaruh alkohol. Selain memukul, para terdakwa juga meminta saksi untuk mengambil cabai dan menghaluskannya, lalu dioleskan pada luka kedua korban. Cabai sama garam. Saya tahu di Tupperware di sini. Ambil ke dapur. Siap. Karena setahu saksi cabai itu hanya di dapur. Siap. Oke. Berapa menit ambilnya? Sekitaran 2 atau 3 menit. Terus kembali lagi. Siap. Bawa ini Tupperware. Siap, Tupperware. Setelah itu sudah ada izin cabai sama ini sudah ada. Siap. Apa kata terdakwa lagi? Terdakwa yang 4 perintahkan ulek. Jadi digiling, diulek sama Tupperware. Digilingnya di mana? Di lantai, karena ada di lantai itu, karena itu lantainya seperti ini ya, keramik kan, warna putih, digiling, campur garam. Selain 3 saksi yang dihadirkan langsung di persidangan, 2 saksi lainnya dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Rastu Adu Maharta mengikuti secara daring. Saksi dokter mengungkap ditemukan adanya luka di sekujur tubuh Prada Luki Namo. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Wakangamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebanyak 22 senior dan atasan Prada Luki menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang menyebabkan Prada Luki Namo tewas yang diduga diajar oleh 22 orang seniornya. Kasat memastikan tidak ada intervensi dalam persidangan kasus tersebut. Jadi semua itu kan ada sidangnya, yang itu sidang juga tidak bisa kita intervensi. Ya, sidang itu bagaimana bukti-bukti, saksi-saksi, berarti dia harus bertanggung jawab. Kan ada prosedurnya kalau yang namanya menuntut, kalau dia tidak mendapatkan, tidak puas, ya dia banding, itu kan ada prosedurnya. Kalau yang ini juga tidak terima terlalu berat, ya dia banding. Itu memang hukum. Gitu, ya. Jadi kita juga nggak mungkin bisa ini suruh intervensi, begini segala macam. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Rapat Kerja Nasional 2025 dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-11 Partai Perindo resmi ditutup. Partai Perindo meluncurkan 11 langkah untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angela Tano Sudibyo, kami silakan. Mengusung semangat energi baru Indonesia, Rakernas Partai Perindo menekankan komitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Dalam pidato penutupan Rakernas, Ketua Umum Angela Tano Sudibyo menyampaikan pentingnya soliditas dan gerak nyata partai untuk membangun bangsa lewat inovasi dan keadilan ekonomi. Mantan Wamen Parekraf 2019-2024 tersebut juga meluncurkan 11 langkah Partai Perindo untuk mendukung program strategis Prabowo Subianto, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga program makan bergizi gratis. Karena kita terus mendukung program-program strategis dari Pak Presiden, terutama kaitan dengan MBG, kaitan dengan Sekolah Rakyat, ya, kaitan dengan Kopdes,
terutama karena kami memiliki anggota legislatif di seluruh Indonesia dan kepala daerah, bagaimana kita bisa mendukung eksekusi di lapangan supaya tepat sasaran ya. Dan yang kedua adalah dalam momentum ini kami memberikan laporan publik terkait kinerja DPRD kami di seluruh Indonesia, karena menurut kami ini sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kami terhadap publik. Dalam kesempatan ini, Partai Perindo memberikan apresiasi kepada para anggota legislatif dan kepala daerah yang dinilai berprestasi serta menginspirasi. Penghargaan tersebut sebagai bentuk dukungan untuk terus mendorong kinerja dan dedikasi kader dalam membangun masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, Ainus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Menurut Prabowo, pendirian pabrik tersebut merupakan salah satu prestasi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Tekan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Kompleks Petrokimia di Cilegon, Banten. Peresmian dihadiri sejumlah pejabat negara hingga kepala daerah setempat. Prabowo juga mengaku mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo karena berdirinya pabrik ini juga ada andil dari Jokowi. Menurutnya, pendirian pabrik ini juga hasil kesepakatan atau lobi Jokowi dengan pimpinan Korea Selatan. Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya. Beliau belum bisa hadir. Proyek ini merupakan realisasi investasi besar Lotte Chemical di Indonesia yang mencapai 62 triliun rupiah untuk membangun kompleks petrokimia hilir berteknologi tinggi. Proyek ini merupakan salah satu investasi besar asal Korea Selatan dan menjadi simbol kuatnya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan.